Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Harizky Maulana, semester 6 dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, video kali ini juga menjadi syarat kelulusan pada mata kuliah kurikulum. Bagaimana videonya? Yuk disimak selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah mabadu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, semoga kalian diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, satu lagi anak-anak ya, kalian harus siap dulu. Ya, harus siap dulu, baik itu diri kalian ataupun perangkat-perangkat lainnya. Ya, ketika sudah siap, baru kalian bisa menerima materi yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Untuk materi kali ini, kita akan membahas terkait kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Apa sih kebijakan pemerintah yang pemerintah buat untuk ekonomi? Nah, sebelum pemerintah melakukan kebijakan di bidang ekonomi, pasti pemerintah melihat dari lain hal terlebih dahulu baru membuat kebijakan. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita membahas terkait masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi ya. Masalah pokok ekonomi kalian baca kembali karena ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi ya. Sedikit berhubungan gitu. Oke, baik. Kita next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembahasan inti. Nah, pembahasan inti ini merupakan tujuan kalian untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini ataupun materi-materi selanjutnya seperti itu. Nah, pada pembahasan intinya yang pertama kita akan melihat pengertian ekonomi mikro dan makro. Yang kedua, masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, kenapa bisa ada 3 komponen di dalam sini? Nah, karena di poin 3, sebelum pemerintah melakukan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, nah pemerintah melihat dari segi ekonomi mikro, dari segi ekonomi makro, ataupun bisa dikatakan dalam segi ekonomi yang kecil ataupun besar, ruang lingkup besar. Nah, lalu dari situ ketika sudah melihat, barulah timbul masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Seperti apa? Ketika sudah melihat dalam ruang dekat dan jauhnya. Nah, baru di situ pemerintah melakukan kebijakan dalam segi ekonominya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Semangat anak-anak. Oke. Nih, di sini permintaan, penawaran dan keseimbangan harga merupakan salah satu ruang lingkup pembelajaran ekonomi makro. Dalam konteks perekonomian yang lebih luas dapat kalian lihat ya anak-anak pada kegiatan ekonomi suatu negara. Kegiatan perekonomian dilakukan oleh suatu negara dapat dipandang dari segi mikro dan makro. Nah, itulah mengetahui ruang lingkup ekonomi mikro dan ekonomi makro sehingga dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Nah, yang Bapak tadi sampaikan sebelumnya bahwasanya melihat dari segi mikro dan makro agar pemerintah dapat melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk menyelesaikan masalah baik lagi kepada ekonomi mikro dan ekonomi makro seperti itu. Oke, next slide selanjutnya. Sampai sini paham ya? Nah,
Pembahasan yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, next. Nah, mikro dan makro. Nah, yang di atas ini nih, yang di atas ini merupakan pengertian dari ekonomi mikro, yang bawah ini pengertian dari ekonomi makro. Nah, dari ekonomi mikro, ilmu yang mempelajari aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Nah, sedangkan yang ekonomi makro ini ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini bisa lihat kan bahwa perbedaannya kan. Ya, ekonomi makro di sini bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Oke. Next. Nah, di sini yang kedua. Nah, masuk ke pembahasan inti yang kedua, yaitu terkait masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, apa aja sih masalah-masalahnya yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang ekonomi ini? Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Dan yang keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke. Masuk ke slide selanjutnya. Masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi ya untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Nah, hal ini merupakan masalah ekonomi anak-anak jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, karena masalah pertumbuhan ekonomi ini tidak selamanya berjalan terus. Masalah entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun, entah itu 25 tahun, pasti ada masalah pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, next. Selanjutnya. Nah, di sini ada masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur. Dengan kata lain, kegiatan perekonomian mengalami naik, dan turun. Nah, ada kalanya perekonomian berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Nah, ketidakstabilan kegiatan ekonomi ini, nah tadi yang dibilang pada pertama ya, perekonomian mengalami naik turun. Jadi nggak selamanya ekonomi pemerintah ini ekonomi suatu negara tidak selamanya naik dari ke tahun-tahunnya, dan tidak selamanya turun, dan tidak selamanya juga seimbang. Kadang naik, kadang turun, kadang stabil. Nah, di sini adanya ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Makanya dari situ nanti pemerintah membuat kebijakan agar ketidakstabilan kegiatan ekonomi ini dapat dihindari atau dapat diantisipasi ke depannya, agar ketidakstabilan ekonomi ini tidak membuat ekonomi menjadi kacau balau seperti itu. Oke, next. Selanjutnya. Nah, masalah pengangguran dan inflasi. Nah, pengangguran suatu negara atau pengangguran suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Nah, ini adalah pengertian pengangguran. Nah, di sini ada faktor utama yang menimbulkan pengangguran. Nah, apa sih faktor utamanya yang menimbulkan adanya pengangguran? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan
eh, kekurangan penguatan agregat. Artinya ya, berkurangnya permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu pabrik lah misalkan. Nah, jadi tidak selamanya pengangguran itu disebabkan oleh pada perusahaan ataupun pabrik, tetapi juga pabrik atau perusahaan melihat bagaimana permintaan dari barang dan jasa dari konsumen. Jika permintaannya kecil, maka perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tetapi kalau jika misalkan pabrik atau perusahaan ini mendapatkan mendapatkan permintaan yang sangat tinggi dari konsumen nih, dari masyarakat, maka perusahaan ataupun pabrik membutuhkan SDM yang banyak supaya permintaan dari konsumen ini dapat dipenuhi. Jadi tidak selamanya pengangguran dari pihak pabrik atau pihak perusahaan. Seperti itu. Sampai sini paham kan anak-anak ya? Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Nah, istilah perekonomian terbuka berarti perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor yang nantinya akan menentukan besarnya neraca perdagangan. Di samping neraca perdagangan ini nih, neraca pembayaran juga sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Nah, di sini ya, oleh karena itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran merupakan suatu ringkasan, atau neraca pembayaran ini semacam suatu ringkasan pembukuan, anak-anak, pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan negara lain ke negara lain dan ke dalam negeri, seperti itu. Dan dari dalam negeri ke negara lain. Apabila neraca pembayaran mengalami defisit ya, yang berarti ekspor lebih kecil daripada impor, maka akan berakibat buruk terhadap kegiatan perekonomian karena pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Ya, seperti itu ya. Jadi jika ekspor lebih kecil daripada impor, maka mengakibatkan buruk terhadap kegiatan perekonomian. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, nanti pemerintah membuat kebijakan. Oke, next. Selanjutnya. Nah, di sini kita baru masuki terkait kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, apa sih yang kebijakan fiskal ini pemerintah dapat dalam kebijakan pemerintah ini, khususnya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi apa aja? Ada yang tahu? Nah, dalam kebijakan fiskal ini pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang pertama. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja. Yang ketiga, tingkat rendahnya investasi nasional dan distribusi pendapatan nasional dan sebagainya. Itu yang banyak kan tadi, ada berapa tuh? Ada 4 lebih ya. Iya. Terkait
dari kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi apa saja. Di sini anak-anak paham ya? Oke, lanjut. Kebijakan moneter. Selanjutnya kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan ke Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, di sini kebijakan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mempengaruhi atau mengubah penawaran dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini dapat mempengaruhi apa saja sih? Mengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini mengubah tingkat bunga ini bermaksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat seperti itu. Oke, kita lanjut. Kebijakan segi penawaran. Nah, kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja atau dengan dengan memengaruhi pajak pendapatan rumah tangga dan peningkatan usaha para pengusaha ya untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Nah, ada yang bingung kan dengan kata-katanya? Dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Nah, kenapa? Nah, cara kebijakan segi penawaran ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif. Nah, memberi insentif kepada perusahaan ataupun pabrik ya yang melakukan inovasi, memberikan insentif kepada perusahaan ataupun pabrik yang melakukan inovasi, yang melakukan adanya perubahan, adanya pembaruan. Nah, menggunakan teknologi yang canggih dan pengembangan mutu barang yang diproduksinya. Jadi, melakukan inovasi menggunakan teknologi. Nah, jadi pemerintah melakukan pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan atau pabrik yang melakukan inovasi. Nah, melakukan inovasi dari segi apa sih? Melakukan inovasi dalam segi menggunakan teknologi. Karena sekarang zamannya teknologi. Nah, teknologi yang canggih dan dari situ pengembangan mutu barang yang diproduksinya, pengembangan mutu barang seperti itu. Sampai sini anak-anak paham ya? Kalau misalkan tidak ada yang paham silakan ditanyakan. Oke. Nah, cukup sekian pembahasan dari Bapak. Mohon maaf jika suara Bapak tidak jelas ataupun apa, dan kalau jika ada suara-suara yang lain masuk ke suara dari ini, mohon maaf karena Bapak di rumah sedang hujan ya, sedang hujan. Oke, dari sini semoga kalian bisa paham terkait kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Untuk penugasan, Bapak sudah melakukan pengiriman di Google Classroom ya, silakan dicek. Di situ ada tugas kelompok dan tugas individu. Tugas individu nanti kalian lihat, dan tugas kelompok kalian membuat suatu program. Nah, apa sih? Nah, coba dilihat. Nanti kita diskusikan kembali jika ada yang tidak mengerti. Nah, di sini sudah waktunya habis ya. Nah, dapat Bapak simpulkan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini terkait kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, apa aja sih kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi? Yang pertama ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, dan ada kebijakan dari segi penawaran. Nah, dari samping itu
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga melihat apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang ekonomi seperti itu. Nah, dari masalah-masalah ini tidak sembarangan. Pemerintah dapat mengetahui masalah. Pemerintah juga melihat dari segi ekonomi makro dan ekonomi mikro karena untuk melakukan penelusuran terkait masalah-masalah ini perlu ekonomi makro secara luas dan secara kecil ekonomi mikro. Nah, kebijakan ini untuk untuk memperbaiki ekonomi dalam segi baik lagi yang pertama dalam segi ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diterima ya. Dapat diterima, jangan lupa untuk mengulas kembali, dibaca kembali buku paketnya. Semoga ya, cukup sekian dari Bapak. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.